welcome to my channel. Hi, welcome to my YouTube channel. Karena ini video pertamaku, aku ingin memperkenalkan diri dulu ya. Hai, perkenalkan aku Vida dan sekarang aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan mikrobiologi. Nah, fun fact nih tentang mikrobiologi. Kalian tahu nggak sih kalau mikrobiologi itu cuma ada di 2 universitas di Indonesia, yaitu yang pertama di UGM, lalu yang kedua di ITB. Di UGM berfokus kepada bidang pertanian, sementara di ITB berfokus kepada bidang teknologinya. Nah, di mikrobiologi kita belajar apa aja sih? Di mikrobiologi ini kita mempelajari banyak banget hal tentang mikroorganisme, dari morfologinya sampai fungsinya dan juga aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Kalau aku mau bahas tentang mikrobiologi, aku bahas di video lainnya ya. Sekarang ingin aku bahas adalah Future of Microbiology. Nah, lulusan dari mikrobiologi ini bisa jadi apa aja ya? Cuman di lab doang kan? Ngapain lagi ya selain di lab? Gak cuma itu doang. Lulusan mikrobiologi itu bisa jadi banyak banget. Salah satunya yang paling menarik itu adalah menjadi founders dari startup bioteknologi. Udah startup bioteknologi, kurang keren apa lagi coba? Sebenarnya salah satu alasan aku mau mikrobiologi itu adalah aku mau membuat suatu usaha yang gak bisa orang lain tiru. Jadi cuma aku doang yang jual itu. Jadi istilahnya aku membuat inovasi baru, aku membuat pasar baru, jadinya cuma aku yang jualan itu. Aku sekarang mau kasih tahu ke kalian contoh-contoh startup bioteknologi Indonesia, apalagi yang menggunakan mikroba. Yang pertama adalah Nusantix. Kalian tahu nggak sih kalau di kulit kalian ini banyak banget bakteri dan juga jamurnya. Untuk sekilas kalau kita dengerin mungkin kulit kita banyak bakteri dan jamur bukannya iu banget ya. Enggak, sebenarnya bakteri itu enggak semuanya jahat. Jadi bakteri itu banyak banget manfaatnya. Jadi kalian tenang aja kalau misalnya kalian baru tahu bahwa di kulit kalian ini banyak banget bakteri. Bakteri-bakteri yang ada di kulit kalian ini bakal bersimbiosis dan juga bekerja sama untuk imunitas dari kulit kalian. Nah, bakteri dan jamur ini disebut dengan mikrobioma. Nusantix ini memperkenalkan mikrobioma kepada kita dan juga bagaimana kita menjaga bakteri-bakteri dan juga jamur yang ada di kulit kita. Jadi bagi kalian nih penyuka skincare Korea atau skincare in general atau perawatan muka segala macam, kalian harus consider banget tentang Nusantix ini. Kalian harus paham tentang mikrobioma ini karena ini adalah penting guys, ini penting banget agar kalian bisa menjaga keseimbangan di kulit kalian. Mikrobiom ini adalah sesuatu yang baru yang masuk ke ranah kecantikan dan juga kesehatan. Jadi Nusantix ini memperkenalkan sesuatu yang sangat baru kepada orang-orang dan memperkenalkan bagaimana cara menjaga mikrobioma pada kulit kita dengan produk-produk mereka. Yang tentunya produk-produk mereka ini pasti berbase dengan mikrobiologi. Kedua adalah Mycotech. Ini keren banget. Keren banget ya di mana. Jadi ini ada perpaduan dari arsitektur dan juga mikrobiologi. Kerennya adalah mereka membuat furnitur rumahan dari jamur. Jamur itu sesuatu yang kita makan setiap hari, tapi mereka membuat furnitur dari jamur. Bayangin kan sekeren apa. Ternyata ada struktur dari jamur yang bernama miselium yang ternyata bisa menjadi sebuah biomaterial yang baik, yang kuat, yang cukup kuat untuk membuat suatu furnitur rumahan. Ternyata nggak cuma furnitur juga loh guys, ada juga mereka bikin sepatu dari jamur. Wow, inovasi ini dikenal sangat bio-friendly karena mereka menggunakan bio-environment polymer dan juga environment-friendly material, dan juga mereka mencegah untuk membuang limbah ke bumi. Bisnis yang dikembangkan Mycotech ini adalah tipe bisnis Blue Ocean, di mana hanya mereka yang menjualnya dan mereka tidak punya kompetitor. Plus minus startup bioteknologi. Sekarang aku akan jelasin tentang plus minus dari startup bioteknologi. Mungkin aku start dari minusnya dulu. Yang pertama adalah mahal. Kalian bisa bayangin, untuk membuat suatu inovasi pasti membutuhkan banyak research dan development. Jadi untuk bidang R&D atau research and development pasti membutuhkan banyak sekali alat dan juga bahan yang tentunya mahal. Dan biasanya untuk bioteknologi itu biasanya mereka mendapatkan dari luar negeri. Jadi bisa bayangkan semahal apa. Jadi awalnya kita membutuhkan dana untuk membangun startup untuk business development, tapi kita juga membutuhkan untuk R&D-nya. Kedua adalah perlu edukasi dari nol.
Masyarakat Indonesia masih sedikit sekali yang mengenal tentang bioteknologi. Jadi, untuk memperkenalkan produk-produk bioteknologi, pasti dibutuhkan edukasi dari nol. Contohnya saja pada Nusantics, mereka memperkenalkan mikrobioma kepada masyarakat. Tetapi jika masyarakat tidak mengenal tentang mikrobioma terlebih dahulu dan juga apa manfaatnya, mereka pasti tidak akan membeli produk-produk dari Nusantics. Karena bayangin aja, kalau misalkan aku atau kamu sebagai konsumen yang masih belum tahu tentang manfaat dari mikrobioma pada kulit kita, lalu hanya dibilang bahwa oh, ini adalah produk yang bisa menjaga keseimbangan bakteri dan juga jamur di kulit kamu. Apakah kamu akan membelinya sebagai orang awam? Pasti enggak kan? Apalagi mengenal kata bakteri saja mereka pasti langsung pikirannya bakteri itu kan jahat. Nah, itu adalah PR bagi startup bioteknologi untuk edukasi pada masyarakat dari nol. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia. Seperti yang aku bilang tadi, lulusan dari mikrobiologi atau bioteknologi related itu masih belum banyak di Indonesia. Apalagi banyak sekali lulusannya yang malah pergi ke luar negeri untuk meniti karir di sana. Nah, maka dari itu merupakan suatu PR juga bagaimana kita bisa nge-keep orang-orang Indonesia untuk stay di Indonesia dan juga meniti karir yang lebih baik di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah belum terkenal di Indonesia sehingga mencari investor di dalam negeri itu akan menjadi sangat sulit. Oke, balik lagi seperti yang di poin nomor 2, masyarakat harus bisa mempercayai produk-produk dari bioteknologi startup ini. Jika tidak akan ada investor dari dalam negeri. Padahal bioteknologi ini sudah sangat terkenal di luar negeri. Jadi sebenarnya mungkin kalau kalian mau mendapatkan investor tidak akan sangat sulit untuk mendapatkan dari dalam negeri, tapi akan lumayan mudah untuk mendapatkan dari luar negeri. Tetapi balik lagi kita harus mendapatkan investor dari dalam negeri untuk sekalian memperkenalkan tentang bioteknologi di Indonesia. Kenapa sih harus banget kenalin bioteknologi, apalagi yang berbasis mikrobiologi di Indonesia? Aku akan membahas tentang plusnya dari startup bioteknologi di Indonesia terlebihnya. Yang pertama adalah bioteknologi adalah masa depan. Semakin kesini semakin terlihat bahwa zaman sudah berubah untuk menjadi zaman bioteknologi. Dari obat-obatan yang melawan penyakit dan sampai sektor industri yang menggunakan energi terbarukan, mereka semua menggunakan bioteknologi. Semua hal di hidup kita, termasuk baju yang kita kenakan dan juga makanan yang kita makan, itu ada hubungannya dengan bioteknologi. Jadi bisa dibayangkan untuk kedepannya bahwa manusia akan lebih bergantung kepada bumi kita. Semakin ke depan, kebutuhan manusia akan sangat bergantung pada bumi. Apalagi melihat bahwa sekarang orang-orang sudah mulai lebih peduli terhadap lingkungan dan juga untuk membantu memperbaiki bumi kita. Yang kedua adalah bisa menanggulangi masalah lingkungan. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa manusia sekarang lebih peduli terhadap lingkungan, jadi mereka cenderung akan lebih memilih produk-produk yang bio-based daripada chemical-based. Contohnya adalah gerakan tidak menggunakan plastik, dan sekarang orang-orang lebih cenderung untuk memilih plastik buatan dari singkong. Jadi itu adalah suatu produk dari bioteknologi. Ketiga adalah inovasi baru yang unik. Seperti yang tadi aku sudah jelaskan tentang Nusantics dan juga Mycotek. Keduanya adalah suatu inovasi yang sangat unik di bidangnya masing-masing. Jadi suatu yang unik itu bisa menjadi suatu unique selling point dari setiap startup, sehingga mereka bisa menjual sesuatu yang sangat unik dan hanya mereka yang menjualnya. Jadi kalau misalkan mereka bisa sukses dalam waktu yang lama sebelum suatu kompetitor yang bisa meniru produknya mereka dan menjadi suatu kompetitor mereka. Keempat adalah sangat cocok di Indonesia, karena di Indonesia sangat banyak keanekaragaman hayati sehingga sumber daya alam yang kita punya itu bisa kita manfaatkan untuk bioteknologi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bioteknologi adalah future, dan sementara di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alamnya. Jadi kita harus bisa pintar-pintarnya untuk memanfaatkannya untuk kedepannya untuk bisa membanggakan nama Indonesia. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan video aku dari awal sampai sekarang tentang Future of Microbiology. Jadi, I am looking forward to be meeting with you guys again. Jadi, stay tuned for more videos dari aku. Aku akan meng-uncover banyak sekali tentang mikrobiologi dan segala macam. Jadi, just wait. Oke, terima kasih. Bye.